Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Kita bersyukur kepada Tuhan, pada hari ini kita dapat kembali menikmati kebenaran firman-Nya. Dan pada hari ini, renungan firman Tuhan berjudul Terang. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Imamat pasal yang ke-24, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Sekali lagi, Imamat 24, ayat 1 sampai ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan." Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam Imamat 24 ini Tuhan memerintahkan agar Harun, yaitu imam besar di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu, untuk selalu menjaga dan mengatur lampu-lampu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan. Seperti yang kita lihat di dalam ayat yang ketiga tadi. Di sana dikatakan Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan. Dan di sini kita dapat melihat selagi Harun menjaga lampu dan mengatur lampu-lampu di dalam kemah pertemuan untuk tetap menyala, umat Israel juga memiliki tugasnya masing-masing. Di sini umat Israel yaitu suku-suku selain dari suku Lewi bertanggung jawab untuk menyediakan minyak zaitun tumbuk yang tulen yang diperlukan sebagai bahan bakar dari lampu-lampu di dalam kemah pertemuan tersebut. Dan di sini dikatakan bahwa hanya minyak zaitun murni yang terbaik yang boleh dipakai. Oleh sebab itu tugas bagian dari umat Israel di luar suku Lewi adalah mereka harus menumbuk dahulu buah-buah zaitun agar keluar sari-sarinya. Sesudah itu mereka menyaring sari tersebut untuk memisahkannya dari serpihan kulit buah. Ketika minyak zaitun muncul ke permukaan, barulah minyak zaitun itu diambil dengan menggunakan sendok. Dan inilah yang dipakai untuk menyalakan lampu-lampu di dalam kemah pertemuan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dari peristiwa ini pelajaran apa yang dapat kita petik dari perihal lampu dan minyak yang dijaga oleh Harun dan juga bangsa Israel di dalam kemah pertemuan pada zaman itu? Kita dapat belajar bahwa satu hal yang penting yaitu kita harus selalu hidup di dalam terang. Lampu-lampu di dalam kemah pertemuan melambangkan Tuhan Yesus yang juga adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12 firman Tuhan berkata, "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, 'Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.'" Sama seperti lampu-lampu di dalam kemah pertemuan yang harus selalu dijaga dan diatur agar tetap menyala. Demikian pula lah Tuhan Yesus yang adalah terang dunia itu harus tetap bersinar di dalam setiap kehidupan kita. Apa artinya Bapak Ibu saudara-saudari? Artinya adalah kita harus selalu mengikut Tuhan Yesus dan memberikan Dia tempat yang terbaik dalam kehidupan kita, dalam diri kita, supaya terangnya itu terus bercahaya, selalu bersinar di dalam kehidupan kita semua. Lalu jika terang Tuhan itu ada dalam diri kita, terus bercahaya di dalam setiap hati kita, maka apa yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan? Tentunya kita akan senantiasa disucikan dari segala dosa. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan di sana berkata, "Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa." Saat kita memiliki terang Kristus, kita selalu hidup di dalam terangnya Tuhan, kita akan disucikan dari setiap dosa-dosa kita, dari segala kesalahan-kesalahan kita, sehingga kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang selanjutnya, saat kita hidup di dalam terang Kristus, kita akan selalu menghasilkan perbuatan yang baik dan benar. Dan juga kita dapat membawa dampak baik bagi sesama kita, bagi banyak orang.
Seperti yang dikatakan di dalam Matius 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan di sana berkata, "Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Kemudian yang selanjutnya, saat kita hidup di dalam terang Kristus, kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Yakobus 1 ayat 17 firman Tuhan berkata, "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran." Kita bisa melihat hal-hal luar biasa ini akan terjadi dalam kehidupan kita saat kita terus hidup di dalam terangnya Tuhan. Kemudian hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari kisah lampu dan minyak yang dijaga oleh Harun dan bangsa Israel, yaitu adalah umat dan hamba Tuhan harus bekerja sama. Untuk dapat selalu hidup dalam terang, semua umat dan hamba Tuhan harus bekerja sama, karena ini adalah tugas dan kewajiban bersama. Sama seperti yang terdapat di dalam kisah ini yang kita baca, di sana dituliskan bahwa Harun bertugas untuk menjaga, mengatur lampu tetap menyala. Sedangkan bangsa Israel bertugas untuk menyediakan minyak yang merupakan bahan bakar dari lampu-lampu tersebut. Nah, disinilah kita dapat melihat kerjasama antara Harun sebagai imam besar atau sebagai hamba Tuhan dan juga dengan umat Israel, yaitu umat-umatnya Tuhan. Dari kerjasama inilah lampu-lampu di dalam kemah pertemuan dapat terus menyala sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan dari hal inilah kita juga dapat belajar perlunya kerjasama antara hamba-hamba Tuhan dan juga setiap umat-umat Tuhan, yaitu para jemaat-jemaat. Kerjasama dalam bentuk apa? Yaitu kerjasama dalam bentuk ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan dan umat-umat Tuhan mendengarkan, menerima, dan melakukannya. Tentunya juga hamba Tuhan harus melakukan apa yang disampaikan firman Tuhan dikatakan, hamba-hamba Tuhan pun juga harus melakukan. Dan di sini kita dapat melihat dari bangsa Israel ketika Musa mendapat pesan dari Allah dan Musa menyampaikannya kepada umat Israel mendengarkannya, mereka menerima dan melakukannya. Ini adalah bentuk kerjasama yang luar biasa dan itu pun yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dari setiap hamba-hamba Tuhan yang melalui setiap khotbah, ibadah, dan dari manapun kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus menerimanya, mendengarkannya dengan sungguh-sungguh dan melakukannya. Ini adalah kerjasama yang kita dapat pelajari dari Harun dan juga bangsa Israel. Dan puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari hal minyak dan lampu pada zaman Harun dan bangsa Israel ini, kita sudah sama-sama belajar bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan harus selalu hidup di dalam terang Kristus. Sama seperti lampu-lampu di kemah pertemuan harus tetap menyala. Ya, terang Kristus harus juga terus menyala, harus terus bersinar di dalam setiap kehidupan kita. Dan kehidupan kita akan senantiasa dibawa kepada terangnya Tuhan, kepada kebenaran itu saat ada Kristus menyala terang di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, kiranya melalui renungan hari ini kita semua diberkati dan dikuatkan. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur kalau kami boleh ada hingga pada saat hari ini itu semua hanya karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat setiap firman yang dapat kami terima pada hari ini. Kami ingin dan percaya firman-Mu adalah sumber kekuatan, sumber pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang, supaya kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami menerima, mendengarkan, dan melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kiranya keluarga besar GPDI LSAD Magelang tidak menyembunyikan keadilan dalam hati. Kiranya kesetiaan-Mu, keselamatan daripadamu, kasih-Mu dan kebenaran-Mu yang kami bicarakan. Terima kasih Tuhan, kami aminkan setiap firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami sudah terima firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.